Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis penyelesaian terkait masalah pelatihan di perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Marina Indah Rahayu dengan NIM akhir 008, Kalina Rizky Sukma dengan NIM akhir 107, dan Muhlis Maulana dengan NIM akhir 247. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yaitu ada kasus. Pagi ini, dengan sedikit tergesa-gesa, Agus harus berangkat ke perusahaannya, karena kemarin sore, secara mendadak seluruh bagian pemasaran harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh bagian SDM. Materi pelatihan adalah bagaimana menjual secara efektif, dengan instruktur sebuah konsultan dari Jakarta. Sebenarnya, dari seluruh bagian pemasaran yang berjumlah 70 orang, hanya 40 orang yang menjadi salesman. Sedangkan sisanya adalah bagian lain yang mendukung, misalnya perencanaan, promosi, distribusi, fisik, dan lain-lain. Dari 40 orang ini bahkan sudah di atas rata-rata, dan 3 orang ini diantaranya mendapat penghargaan pada waktu ulang tahun perusahaan yang dirayakan secara besar-besaran di Jakarta. Jadwal pelatihan yang seharusnya dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ternyata molor sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Karena ternyata panitia belum mempersiapkan ruangan. Setelah pembukaan oleh kepala cabang, peserta harus menunggu selama 2 jam lebih karena instruktur dari luar belum datang. Pelatihan baru dimulai pukul 13.00 WIB. Dan ternyata makalah belum bisa dibagikan karena belum diperbanyak, sehingga terpaksa peserta hanya bisa mendengar saja apa yang disampaikan oleh instruktur, karena instruktur tidak menggunakan alat bantu InFocus yang disediakan. Setelah 2 hari berlalu, peserta mulai tidak serius mengikuti pelatihan. Karena beberapa hal, misalnya materi yang tidak menarik, suara instruktur yang kurang jelas, materi yang sudah tidak baru lagi, sampai ke jadwal pelatihan yang sering tidak menentu, mulai dan berakhirnya. Beberapa peserta seenaknya keluar masuk ruangan karena di samping peserta yang banyak sekali juga tidak ada larangan untuk itu. Akhirnya pada sore hari, keempat pelatihan secara resmi ditutup oleh wakil kepala cabang dan peserta termasuk Agus pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya, karyawan menjalani rutinitas seperti biasanya, dan sampai sekarang sudah 3 bulan berlalu, tetapi Agus merasa kinerja dia dan teman-temannya tidak ada bedanya. Dan pimpinan pun seperti tidak mempermasalahkan orang-orang yang tidak hadir mengikuti pelatihan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Yang pertama, dari kasus di atas, coba Anda analisis kesalahan apa saja yang seharusnya tidak terjadi di perusahaan tersebut, sehubung dengan program pelatihan. Yang kedua, bagaimana seharusnya perusahaan mengelola sebuah pelatihan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pengertian pelatihan. Faizal Rifai dalam jurnal Mulyani 2017 berpendapat bahwa pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Dessler 2019 yang dikutip oleh Trias Moko dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa pelatihan adalah proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian Mangku Prawira dan Hubeis dalam Hamali 2016 menyatakan bahwa pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajar pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan sangat baik sesuai dengan standar kerja. Selanjutnya, Priyansa pada tahun 2017 mengemukakan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan tentu memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada kualitas, yang ketiga ada perencanaan kepegawaian, lalu yang keempat ada moral, yang kelima ada kompensasi tidak langsung, yang keenam ada keselamatan dan kesehatan, lalu yang ketujuh ada pencegahan kadaluarsa, dan yang terakhir ada perkembangan pribadi. Kemudian ada manfaat pelatihan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai standarisasi kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama
yang lebih menguntungkan antara perusahaan dan pegawai, pimpinan dan pegawai, ataupun antar pegawai yang ada di perusahaan. Lalu yang keempat, memenuhi prasyarat perencanaan SDM yang ada. Yang kelima, mengurangi jumlah dan kecelakaan kerja terjadi di perusahaan. Lalu yang keenam, membantu pegawai dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka di perusahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor pelatihan. Yang pertama yaitu efektivitas biaya materi program yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran. Yang ketiga, ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang keempat, kemampuan dan preferensi peserta pelatihan. Lalu yang kelima yaitu membantu pegawai dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka di perusahaan. Kemudian Rosenli pada tahun 2015 menyatakan bahwa jenis-jenis pelatihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian atau skill training, merupakan pelatihan yang relatif sederhana. Kebutuhan dan kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Lalu yang kedua yaitu pelatihan ulang atau retraining, adalah pelatihan yang berupaya memberikan keahlian-keahlian yang dibutuhkan karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, yaitu melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang diselesaikan. Lalu yang keempat yaitu pelatihan tim, merupakan kerjasama dalam sebuah tim kerjasama sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Lalu yang kelima ada pelatihan kreativitas atau creativity training, berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberi peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional, biaya, dan kelayakan. Kemudian ada metode pelatihan. Yang pertama yaitu metode praktik kerja langsung atau on the job training, yaitu sistem ini merupakan metode pelatihan yang paling banyak digunakan. Sistem ini juga memberikan tugas kepada pimpinan langsung dan pegawai untuk melatih pegawainya. Lalu yang kedua adalah metode apprenticeship, yaitu sistem magang ini dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan keterampilan atau skill yang relatif tinggi. Lalu yang ketiga yaitu vestibul, merupakan bentuk pelatihan di mana pelatihnya bukanlah berasal dari pimpinan atau pegawai langsung, melainkan pelatihan khusus yaitu trainer spesialis. Lalu yang terakhir ada metode khusus keahlian, yaitu merupakan bentuk pelatihan pegawai yang lebih mirip pendidikan. Kemudian ada indikator-indikator pelatihan menurut Mangkunegara dalam Muhammad pada tahun 2018. Yang pertama yaitu jenis pelatihan. Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan pelatihan peningkatan kinerja karyawan dan etika kerja bagi tingkat bawah dan menengah. Yang kedua ada tujuan pelatihan, yaitu tujuan pelatihan konkret dan dapat diukur, oleh karena itu meningkatkan keterampilan kerja agar peserta mampu mencapai kinerjanya. Lalu yang ketiga ada materi pelatihan, dapat juga berupa pengelolaan tata naskah, psikologis kerja, komunikasi kerja, disiplin, dan etika kerja. Yang keempat ada metode pelatihannya, yaitu metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan dengan teknik partisipatif, yaitu diskusi kelompok, konferensi simulasi, dan simulasi dalam kelas. Lalu yang kelima ada kualifikasi peserta. Peserta pelatihan adalah pegawai yang memenuhi kualifikasi persyaratan seperti karyawan tetap dan staf yang mendapat rekomendasi pimpinan. Kemudian ada tahapan-tahapan pelatihan. Yang pertama yaitu penilaian kebutuhan pelatihan atau need assessment. Tujuan dari penilaian kebutuhan adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. Penilaian kebutuhan merupakan proses penentuan kebutuhan yang dilakukan secara sistematif dan objektif. Lalu yang kedua ada pengembangan program pelatihan atau development. Tujuannya adalah untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. Lalu yang ketiga ada evaluasi program atau evaluation. Tujuannya adalah untuk menguji dan menilai apakah program pelatihan yang telah dijalani secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik,
sebelumnya, perkenalkan nama saya Mukus Maulana dengan ini belakang 27 akan menjelaskan bagian slide 18. Evaluasi pelatihan. Yang pertama, opini peserta, yaitu proses evaluasi program pelatihan yang dilakukan dengan cara menanyakan pendapat para peserta, melakukan respon dan saran yang dapat dijadikan perbaikan untuk pelatihan selanjutnya. Yang kedua, ada tingkat pembelajaran, yaitu umumnya organisasi melakukan tes-tes untuk mengetahui hal yang telah dipelajari para peserta saat mengikuti program pelatihan dengan cara melakukan free test atau post test merupakan salah satu cara evaluasi yang dapat dilakukan. Yang ketiga, perubahan perilaku, yaitu tes-tes yang dilakukan bisa secara tepat menunjukkan apa yang telah dipelajari para peserta pelatihan. Akan tetapi hal tersebut hanya memberikan sedikit petunjuk mengenai efektivitas pelatihan dalam memotivasi peserta untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang terakhir yaitu pencapaian tujuan, yaitu pelatihan dan mengembangkan pendekatan lain untuk melakukan evaluasi program pelatihan karyawan adalah menentukan sejauh mana program pelatihan tersebut telah mencapai tujuan. Dan yang selanjutnya pada kasus nomor 1, yaitu analisis kesalahan apa saja yang seharusnya tidak terjadi di perusahaan sehubungan dengan program pelatihan. Jadi jawaban menurut kami yaitu proses pelatihan yang tidak terencana dengan baik sehingga kondisi ini memicu pelaksana yang tidak kondusif, yaitu seperti memberikan arahan yang tidak jelas karena tujuan dalam pelaksana pelatihan yang masih belum jelas sehingga tidak dapat terrealisasi dengan baik. Yang kedua, materi yang tidak menarik dan sudah tidak baru lagi. Hal ini tidak akan memberikan pengetahuan baru pada para peserta pelatihan yang mengikuti program pelatihan tersebut. Selain itu, banyak perusahaan yang cenderung menggunakan trainer yang sama dengan metode pembelajaran yang juga sama. Mungkin selintas tidak masalah, namun justru tersebut membuat pengetahuan para karyawan hanya seputar itu-itu saja dan tidak meningkatkan terutama antar perusahaan. Yang ketiga, suara instruktur yang kurang jelas dan tidak mudah dimengerti dalam menyampaikan materi. Hal ini menjadi proses pelatihan kurang termaksimal sehingga mengurangi minat para peserta untuk belajar tidak termotivasi. Untuk nomor 2, yaitu langkah-langkah apa saja agar perusahaan mengelola sebuah pelatihan dengan baik. Yang satu yaitu membuat konsep instruksi agar bisa melakukan penyusunan dan menghasilkan isi dari kegiatan termasuk modul latihan dan aktivitas. Yang kedua, memeriksa kebutuhan agar dapat mengetahui keahlian khusus yang akan dimiliki dalam bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, memilih trainer dan programnya pelatihan yang menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para peserta atau karyawan. Hal ini dapat memotivasi peserta pelatihan atau karyawan tertarik mengikuti program pelatihan tersebut dan mampu memberikan hasil yang baik. Gaya belajar. Yang keempat, gaya belajar yang diperhatikan. Setiap karyawan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dalam memahami suatu ilmu baru. Sebagai contoh, gaya belajar audio bagi sebagian karyawan lebih mudah memahami dengan mendengarkan isi materi pelatihan yang dijelaskan oleh instruktur, sedangkan pada sebagian lagi karyawan pada sebagian dari karyawan yang lebih mudah memahami dengan memanfaatkan dan mengamati gambar, bentuk, ataupun contoh yang disediakan dalam proses pelatihan untuk menunjang gaya pelatihan yang disesuaikan dengan karakteristik gaya belajar karyawan. Seorang trainer haruslah memiliki kemampuan komunikasi yang untuk menyampaikan materi secara baik. Selain teori-teori yang menguatkan, seorang trainer juga harus memiliki kemampuan memotivasi untuk membangun percaya diri dan kemauan karyawan untuk langsung menerapkan apa saja yang didapat dari pelatihan. Itu dilihat dari kesiapan para peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Juga harus memiliki kesiapan dan kemauan untuk belajar sesuatu hal baru yang terkait dengan pekerjaannya. Kesiapan peserta dapat ditentukan sebagai besar motivasi, antusiasme untuk mengikuti program pelatihan dan kepercayaan untuk menerapkan ilmu keterampilan baru yang diterima. Yang keenam, mengevaluasi hasil dari program pelatihan untuk memodifikasi dan menentukan nilai dari pelatihan tersebut.
Dan selanjutnya pada slide terakhir kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.